Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajah dengan keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku yang dirahmati Allah, sebelum saya melangkah lebih jauh, perkenankanlah saya untuk berkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zuhida Fitria dari program studi ilmu hadis kelompok PPL 1 klaster penyuluhan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, di sini saya akan menguntaikan mutiara hikmah secara singkat tentang bersyukur atas nikmat Allah. Hadirin sekalian, sudahkah diri kita ini menjadi pribadi yang telah bersyukur kepada Allah? Apakah kalian tahu apa yang dinamakan dengan syukur? Syukur bisa diartikan dengan bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Namun, kata bersyukur bisa diartikan sebagai makna yang lebih dalam lagi, yaitu ketika kita dalam kondisi apapun, namun kita masih bisa mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua selama ini. Sehingga suatu saat ketika kita mendapat ujian oleh Allah, walaupun itu ujian yang sangat besar, walaupun itu ujian yang kecil, kita akan senantiasa menerimanya dengan kondisi yang lapang, sabar, dan tetap husnudzon kepada Allah. Teman-temanku yang berbahagia, berbicara mengenai syukur, ingin kiranya saya bercerita singkat tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang diuji dengan ujian yang sangat bertubi-tubi. Namun, beliau senantiasa tetap bersyukur kepada Allah. Nabi Ayub diceritakan merupakan seorang nabi yang mempunyai banyak harta, nabi yang kuat, kokoh, memiliki banyak harta seperti ternak, hasil bumi, dan juga beliau memiliki banyak keturunan. Puluhan tahun lamanya Nabi Ayub menikmati kebahagiaannya. Namun, suatu ketika Allah mengujinya dengan tubuh yang awalnya sehat, tiba-tiba diuji dengan penyakit kulit yang sangat parah, dan bisa dikatakan hanya lisan dan hatinya saja yang tersisa. Namun, oleh Nabi Ayub, lisannya senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah, sehingga hatinya tetap begitu terasa dekat dengan Allah. Akibat dari penyakit kulit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub diasingkan oleh tetangganya, dan juga Nabi Ayub diusir oleh masyarakatnya. Dan tidak hanya itu, ujian yang menimpa Nabi Ayub, anak-anaknya juga diuji oleh Allah, sehingga semua anak keturunannya mati dan tidak tersisa satu sama sekali. Begitu pula harta bendanya, semuanya diambil oleh Allah, sehingga Nabi Ayub tidak mempunyai suatu apapun. Bayangkan saja teman-teman, anaknya mati, harta bendanya habis, sehingga namun Nabi Ayub, apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub selalu senantiasa berhusnudzon dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan dari surat itu Nabi Ayub mengatakan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang sangat parah
namun Engkau adalah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Nabi Ayub alaihissalam mengartikan bahwa semua ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya merupakan bentuk kasih sayang kepadanya, sehingga Nabi Ayub tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Teman-temanku yang berbahagia, kiranya kita harus seperti itu. Kita sebagai hamba Allah harus mencontoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Ayub, yaitu tentang bersyukur atas nikmat Allah. Dan pada suatu ketika, sahabat Umar bin Khattab pernah mendengar seseorang berdoa seperti ini. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang sedikit. Lalu Umar bin Khattab berpikir, apa maksud dari doa orang ini? Ternyata golongan orang-orang yang sedikit itulah orang-orang yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sungguhnya nikmat Allah lebih jauh daripada ujian yang menimpa kita. Andaikan kita disuruh untuk membuat daftar dan daftar untuk menghitung nikmat Allah, maka kita akan kesulitan. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 juga dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia telah memberi keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmatnya, niscaya kamu tidak akan bisa. Sesungguhnya manusia sangat lalim dan mengingkari nikmat yang Allah berikan. Dalam Quran surat Ar-Rahman juga dijelaskan mengapa lafaz ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang secara berulang-ulang sebanyak 31 kali. Karena Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan jangan sampai kita mengkufuri nikmatnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 66 juga dijelaskan yang artinya, dan ialah Allah yang maha menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan kembali, dan sesungguhnya manusia sering mengingkari nikmat. Nah, lalu bagaimanakah tips kita untuk menjadi seseorang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah? Yang pertama, kita senantiasa untuk berterima kasih kepada orang lain yang menjadikan perantara nikmat Allah. Balaslah dengan balasan yang setimpal kebaikan yang diberikan oleh orang itu. Namun, ketika kita tidak mampu membalas balasan orang yang baik tersebut, kita dianjurkan untuk berdoa yang baik untuk orang tersebut. Yang kedua yaitu merenungi nikmat Allah seperti yang dikatakan dalam surat An-Naml ayat 74. Yang ketiga yaitu memiliki sifat qanaah atau senantiasa merasa cukup atas nikmat Allah. Yang keempat yaitu melakukan sujud syukur. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku mendapat nikmat Allah walau sedikit maupun banyak, maka aku akan melakukan sujud syukur kepada Allah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadaku." Yang kelima yaitu kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, mengingat dan juga memuji Allah. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah setiap pagi setelah kita bangun tidur, karena kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan, menghirup udara yang segar, dimudahkan dalam bernafas. Yang keenam yaitu senantiasa berdoa kepada Allah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lam yashkur qalilan wa lam yashkur katsiran." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka orang itu tidak akan bisa menikmati bersyukur atas nikmat yang banyak. Nikmat yang harus kita syukuri bukan hanya berupa harta benda, materi ataupun uang, namun kesehatan yang baik, kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana kita menjalankan aktivitas, itu merupakan nikmat yang sangat besar oleh Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Sesungguhnya kesehatan merupakan nikmat yang nomor 2. Nikmat yang nomor 1 merupakan
bertakwa kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka senantiasa Allah akan melipat gandakan, menambahi nikmat yang diberikan kepada kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan barang siapa kufur atas nikmatku, maka azabku akan sangat pedih. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa dijadikan orang-orang yang bersyukur, karena di bumi ini tidak akan ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu konsentrasi pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak dianjurkan berkonsentrasi kepada ujian yang diberikan kepada kita. Maka terdapat doa yang dianjurkan kita baca setiap harinya. Dalam Quran surat An-Naml ayat 19, Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri semua nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan juga kepada keluargaku, untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Mungkin kiranya inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.